Oke, pernah kepikiran nggak sih, Bitcoin itu kan pada dasarnya cuma data digital. Tapi kok bisa-bisanya data ini hampir mustahil buat dihapus, diedit, atau diutak-atik? Nah, di sini kita bakal bongkar habis rahasianya. Pertanyaan ini nih yang jadi kunci buat ngerti kenapa Bitcoin itu begitu revolusioner dan aman. Gimana caranya data digital bisa jadi sekuat baja ya kan? Jawabannya itu ada di dua kata sakti ini, blok dan blockchain. Tenang, kita bakal bedah satu persatu biar gampang dipahami. Oke, pertanyaan pertama dan paling mendasar. Kalau kita transaksi Bitcoin, catatannya itu disimpan di mana sih? Kalau di bank, kan semua data ada di server pusat mereka. Nah, Bitcoin ini beda banget. Nggak ada tuh yang namanya server pusat. Semua transaksi itu disebar, dicek bareng-bareng oleh ribuan komputer di seluruh dunia, lalu dikumpulin. Artinya, nggak ada satu pihak pun yang pegang kendali penuh. Kumpulan transaksi yang udah diverifikasi tadi, itulah yang kita sebut blok. Coba deh bayangin setiap blok ini kayak satu lembar halaman di buku kas digital raksasa. Buku kas yang bisa diintip sama siapa aja. Analogi buku ini penting banget ya, jadi ingat-ingat terus. Nah, sekarang ayo kita coba sobek satu halaman dari buku digital ini. Kita lihat lebih deket, isinya ada apa aja sih? Tiap blok itu isinya lumayan rame. Ada ya jelas daftar transaksinya, terus ada cap waktunya, kapan blok ini dibuat. Tapi coba lihat yang paling bawah, hash blok sebelumnya. Nah, ini dia nih jimatnya. Ini adalah sidik jari digital dari halaman sebelumnya. Inilah lem super yang bikin semuanya nyambung. Gambar ini ngejelasinnya dengan pas banget. Setiap blok baru yang dibuat itu selalu bawa sidik jari dari blok tepat sebelumnya. Jadi, kayak gerbong kereta yang saling ngunci satu sama lain, membentuk rantai yang super kuat. Dan dari situlah namanya berasal, blok yang membentuk chain. Rantai blok. Sederhana kan? Blockchain. Prosesnya itu simple tapi cerdas banget, jadi blok baru dibuat dapat sidik jari uniknya sendiri, tapi dia juga mencatat sidik jari blok sebelumnya. Hasilnya, terbentuklah rantai yang urut sesuai waktu dan disegel pakai gembok matematika yang canggih. Oke, kedengarannya sih kuat banget. Tapi gimana kalau ada yang iseng atau mungkin niat jahat, terus coba ngubah satu aja transaksi di blok yang udah lama, yang udah terkubur jauh di belakang? Misalkan ada orang yang coba ngadit data. Dia mau hapus utangnya atau mau nambahin saldo di dompetnya sendiri. Dia ubah satu angka aja di transaksi lama. Detik itu juga, begitu satu huruf atau satu angka diubah, sidik jari alias hash dari blok itu bakal berubah total. Bukan cuma beda dikit ya, tapi jadi sidik jari baru yang sama sekali beda. Ajaibnya kriptografi itu di situ. Nah, ini dia masalah besarnya. Blok setelahnya itu kan lagi nyari sidik jari yang asli. Begitu dia lihat sidik jarinya beda, klik, rantainya putus. Dan putusnya ini nggak bisa diam-diam. Semua komputer di jaringan langsung tahu, wah ada yang nggak beres nih. Efeknya kayak domino, seluruh rantai setelahnya jadi nggak sah. Oke. Rantainya putus. Tapi si penipu ini nggak bisa gitu ya pura-pura nyambungin lagi rantainya biar nggak ketahuan? Secara teori mungkin aja. Tapi coba lihat apa yang harus dia lakuin. Dia harus ngitung ulang sidik jari baru buat blok yang dia ubah. Terus, dia harus ngitung ulang lagi sidik jari buat semua blok setelahnya. Satu persatu, sampai ke blok yang paling baru. Dan semua itu harus dilakukan super cepat. Lebih cepat dari seluruh jaringan Bitcoin global. Ujung-ujungnya ini soal biaya. Biaya listrik, tenaga komputasi, dan waktu yang dibutuhin buat melakukan itu semua gede banget. Jauh lebih mahal daripada hasil curangnya. Makanya, secara ekonomi dan praktis, itu hampir mustahil. Inilah yang bikin Bitcoin itu jadi sistem yang trustless. Kita nggak perlu percaya sama satu entitas pusat, kayak bank misalnya. Keamanan itu dijamin oleh matematika dan kode program yang terbuka yang bisa dicek sama siapa aja. Kepercayaan kita ada di sistemnya, bukan di orangnya. Sekarang kita bahas sesuatu yang unik dan sering bikin orang bingung, sifat transparansi blockchain yang aneh. Ini dia paradoksnya. Di satu sisi, setiap transaksi itu 100% publik. Siapapun bisa lihat seluruh sejarahnya dari awal sampai akhir. Tapi di sisi lain, identitas asli di baliknya itu anonim. Kita bisa lihat alamat A kirim ke alamat B, tapi kita nggak tahu siapa itu si A dan si B di dunia nyata. Gambar ini nunjukin perbedaannya dengan jelas. Di sistem tradisional, kita percayain data dan privasi kita ke pihak ketiga kan? Di Bitcoin, pihak ketiga itu nggak ada. Transaksinya jadi publik tapi identitas kita tetap aman di tangan kita sendiri.
Nah, kalau kita udah paham semua ini, kita jadi sadar teknologi blockchain ini potensinya jauh lebih besar daripada sekedar jadi uang digital. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan cuma soal uang, ini adalah tentang sebuah sistem pencatatan yang didesain supaya jujur dengan sendirinya berkat teknologi, bukan karena kita harus saling percaya. Sebuah buku catatan yang abadi dan nggak bisa dicurangi. Jadi, itulah dia blok dan blockchain. Intinya, sebuah buku catatan digital super aman yang hampir mustahil diubah. Nah, di pembahasan berikutnya, kita akan menyelam lebih dalam lagi. Kita akan bahas tentang mining. Apa itu? Dan kenapa proses ini penting banget buat menjaga semuanya tetap berjalan? Pastiin kamu nonton ya!